Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saperian muda yang terkasih, hari ini Yesus mengajarkan kepada kita lewat sabdanya supaya kita bisa membaca tanda-tanda zaman dan dunia ini bukan hanya lewat ilmu pengetahuan, lewat kepandaian dan keahlian kita, tetapi juga lewat mata iman. Maka mari kita menyiapkan hati kita supaya kita layak dan pantas untuk merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu menjadi sumber kekuatan kami. Semoga melalui Putramu kami Kau bebaskan dari segala kejahatan dan dosa yang menjauhkan kami dari belas kasih-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Siapakah yang akan melepaskan daku dari tubuh maut ini? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku tahu tiada sesuatu yang baik dalam diriku sebagai manusia. Sebab kehendak memang ada dalam diriku, tetapi berbuat baik tidak ada. Sebab bukan yang baik seperti yang ku kehendaki, yang ku perbuat, melainkan yang jahat yang tidak ku kehendaki. Jadi, jika aku berbuat yang tidak ku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, melainkan dosa yang diam dalam diriku. Jadi, dalam diriku, kudapati hukum berikut. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, malah yang jahatlah yang ada padaku. Sebab dalam batinku, aku memang suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukurlah kepada Allah, Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, tidak pula bulan pada waktu malam. Pertolongan kita
akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, Haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup, kuat dan tajam. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saperian muda yang terkasih, Bapak Ibu Guru SMP dan SMA Xaverius, saya menyebut mereka ini Saperian muda karena sekolah di Xaverius. Jadi yang sekolah di Xaverius itu menjadi Saperian muda. Yesus mengajar melewat sabda Tuhan yang kita dengar hari ini supaya kita bisa membaca tanda-tanda zaman lewat
kacamata atau lewat mata iman. Karena kita sudah bisa atau pandai untuk menilai, melihat, dan memprediksi gelagat-gelagat atau tanda-tanda yang ada dalam kehidupan kita di dunia ini, baik itu lewat alam semesta maupun lewat orang-orangnya. Kita punya kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi besok, bahkan bulan depan, bahkan tahun depan, bahkan 10 tahun lagi, dan 100 tahun lagi. Karena kita punya ilmu pengetahuan, kita dibekali berbagai macam sarana dan prasarana untuk bisa memprediksi berbagai macam hal dalam hidup kita, terutama di dunia zaman kita sekarang yang semakin maju dalam teknologi dan ilmu pengetahuan. Maka berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang kita miliki, pertanyaannya, apakah kalian sudah bisa membaca ke depan? Kalian mau jadi apa? Ada yang dari antara kalian besok ini jadi presiden, ada atau tidak? Satu presidennya kalau angkatan ini, atau dua lah. Enggak ada. Calon presiden, enggak ada yang berani. Jadi orang penting di negeri ini, baik itu yang memegang lembaga-lembaga strategis yang penting dan menentukan untuk kehidupan orang banyak, ada atau tidak, entah itu kepala BPN, entah itu kepala BIN, entah itu dinas apa, ada atau tidak? Coba tanya sama Google atau AI, saya besok mau jadi apa? Nanti kalau kalian syaratnya itu enggak benar, paling cocoknya kalian jadi petani, cocoknya kalian jadi ini, dibilang begitu. Itu kan seharusnya bisa kita prediksi, kita mau jadi apa dan bagaimana. Karena kita punya cukup pengetahuan, kita mengenal diri kita sendiri, kemampuannya, dan bahkan keahlian kita. Sementara Yesus mengatakan dalam Injil hari ini bahwa sebenarnya kalian itu bisa tahu gelagat alam dan tanda-tanda zaman apa yang terjadi besok. Bukan hanya besok, bahkan apa yang terjadi di depan kemudian. Maka kita harus yakin bahwa kita bisa lewat ilmu pengetahuan. Tetapi apakah itu cukup? Tidak cukup. Tidak cukup orang pandai atau bisa memprediksi masa depan saja, atau menilai gelagat dunia ini atau zaman ini apa yang akan terjadi ke depan. Tidak cukup. Tetapi ada satu hal yang paling penting dimiliki, terutama kita yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Saverius. Sebagai Saverian muda, itu yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini
penting untuk dimiliki, yaitu bisa membaca tanda-tanda zaman atau gelagat dunia ini lewat kacamata iman. Apa yang dilakukan atau apa yang terjadi kalau orang bisa membaca tanda-tanda zaman ini bukan hanya lewat pengetahuan, kepandaian dan keahliannya saja, tetapi juga lewat kacamata iman. Maka nanti kalian akan menjadi orang-orang yang pinter atau pandai, tetapi memiliki hati nurani. Kalian bisa jadi orang besar, orang yang menduduki jabatan terhormat, memegang jabatan-jabatan penting, tetapi tidak mengabaikan kepentingan orang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Kalian bisa membuat keputusan-keputusan besar dalam hidup kalian untuk sesuatu yang penting bagi kesejahteraan hidup banyak orang, tetapi kalian tidak pernah mengabaikan yang namanya keadilan. Kalian akan memiliki hati nurani, kalian memiliki kesabaran, kalian memiliki kerendahan hati, kalian memiliki penghormatan, penghargaan terhadap siapapun, dan itu nilai-nilai yang dihasilkan dari orang yang melihat dan membaca gelagat iman dari gelagat zaman dari kacamata iman. Maka kasus-kasus di sekolah itu semakin lama akan semakin hilang. Entah itu bullying. Berapa banyak korban bullying terjadi di dunia pendidikan. Semoga di Xaverius tidak terjadi. Kasus-kasus melaporkan, entah karena yang kemarin ramai itu siswa merokok di sekolah ditampar sama kepala sekolahnya, diajukan ke pengadilan. Anak SMA ditampar pipinya itu sebenarnya biasa, nggak bikin mati juga. Tapi karena tadi tidak punya hati nurani, tidak punya rasa hormat, tidak punya nilai-nilai yang lahir dari imanlah yang membuat kemudian orang itu kemudian berlaku demikian. Maka sebagai Xaverian muda itu tidak ada hal-hal itu kalau kita bisa membaca zaman ini bukan hanya lewat ilmu pengetahuan, kepandaian, kepintaran, tetapi juga lewat kacamata iman. Kita juga bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga mengantisipasi banyak hal yang boleh atau akan terjadi dalam hidup kita ketika kita membaca tanda zaman lewat terang iman ini. Mengantisipasi itu menyangkut sebenarnya faktor-faktor dari luar lingkungan atau diri kita yang sering kali membawa pengaruh dalam hidup kita, baik itu di lingkup pendidikan maupun dalam kehidupan kita pribadi, di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Karena
Ada banyak orang punya kepentingan. Ada banyak orang yang kadang bisa melakukan penghasutan. Ada banyak yang bisa menjadi yang namanya provokator dalam hidup. Dan orang-orang yang demikian itu kalau tidak diantisipasi, maka itu bisa terjadi hal-hal yang merusak tatanan kehidupan bersama yang baik, merusak perdamaian, persahabatan, menjadi pemecah belah. Maka semoga kita sebagai Xaverian muda ini bukan hanya pandai, memiliki kepintaran dan keahlian, hebat dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi orang-orang yang bisa menilai, membaca tanda-tanda zaman lewat kacamata iman. Dan itulah yang disebut sebagai Xaverian yang sejati. Dan semoga Xaverian muda ini memiliki kemampuan untuk melihat tanda-tanda zaman ini lewat kacamata iman. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya supaya bisa membaca tanda-tanda zaman, terutama lewat terang iman. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan, supaya lewat pendidikan ilmu pengetahuan kita juga memiliki iman yang sejati dan keyakinan serta kepercayaan akan Tuhan yang menyertai hidup kita. Bagi Bapa Suci, para uskup dan imam, ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon bagi Bapa Suci kami, paus, para uskup dan para imam di seluruh dunia, khususnya para imam di keuskupan dan paroki kami. Berilah mereka hati gembala yang lembut dan bijaksana. Kuatkanlah mereka dengan Roh Kudus agar tetap setia mewartakan Injil, menjadi teladan kasih dan pengabdian, serta memimpin gereja-Mu dalam persatuan dan kebenaran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, kami bersyukur atas anugerah tanah air Indonesia yang kaya, subur dan beragam budayanya. Kami mohon, lindungilah bangsa kami dari segala perpecahan, bencana, dan ketidakadilan. Tanamkanlah semangat persatuan dan kesatuan sejati di hati setiap warga negara, agar kami mampu hidup rukun dalam keberagaman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepala sekolah, guru, dan karyawan SMP dan SMA Xaverius Pringsewu, ya Bapa, berkatilah kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan seluruh karyawan sekolah Xaverius Pringsewu. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, hikmat bijaksanaan, serta semangat ketulusan yang tak pernah padam dalam mendidik, membimbing, dan melayani peserta didik, seturut teladan kasih-Mu. Semoga jerih lelah mereka menjadi benih kebaikan yang berbuah lebat bagi masa depan gereja dan bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi panitia penerimaan peserta didik baru PBDB, SMP dan SMA Xaverius Pringsewu, ya Bapa, berikanlah kesehatan, semangat, dan jiwa pelayanan yang tinggi kepada semua panitia dan tim promosi PBDB dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun ini. Semoga jumlah peserta didik tahun ajaran baru yang akan datang meningkat dari tahun sebelumnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi siswa-siswi SMP dan SMA Xaverius Pringsewu. Ya Bapa, kami bersyukur atas karunia bahasa dan akal budi yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berkatilah kami, para pelajar SMP dan SMA Xaverius Pringsewu, agar di bulan bahasa ini kami semakin termotivasi untuk belajar, membaca, dan menulis. Jauhkanlah kami dari kemalasan dan sikap meremehkan ilmu, agar setiap kata yang kami pelajari menjadi bekal untuk masa depan yang Engkau rencanakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kita semua yang hadir di sini mampu menghidupi tugas pelayanan yang dipercayakan Allah kepada kita. Dan semoga berkat kasih Allah pula, Roh Kudus mampu membimbing, mendampingi, melindungi, dan menghantar kita untuk sampai kepada Allah dan kepada hidup yang kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak memanjatkan doa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Semoga lewat iman yang kami miliki, kami mampu menjadi murid-murid-Mu yang memperjuangkan keadilan dan damai, memiliki sikap kerendahan hati, keterbukaan, kejujuran, dan mengusahakan kesejahteraan hidup bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemuliaan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah. Dari niat yang murni, jadi api cinta sejati, berkarya setulus hati. Terimalah ya Tuhan, Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemuliaan-Mu
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kasih, berkatilah roti dan anggur yang kami unjukkan ini, agar menjadi tubuh dan darah Putramu Yesus Kristus, yang membebaskan kami dari hukuman dosa dan maut, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Tuhan langit dan bumi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui sabdamu Engkau telah menciptakan dunia dan mengatur alam semesta dalam keselarasan. Engkau telah memberikan pengantara kepada kami. Dialah sabdamu yang telah menjadi daging. Dialah yang telah menyampaikan sabdamu kepada kami dan memanggil kami untuk mengikutinya. Dialah jalan yang mengantar kami kepadamu. Dialah kebenaran yang membebaskan kami. Dialah kehidupan yang memenuhi kami dengan sukacita. Dengan pengantaran Putramu, Engkau menghimpun orang-orang yang Kau ciptakan demi kemuliaan namamu, yang ditebus dengan darah salibnya, dan yang ditandai dengan meterai Roh Kudus, menjadi satu keluarga. Maka dari itu, kini dan sampai selamanya, kami mewartakan kemuliaan-Mu bersama semua malaikat dengan perayaan sukacita sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah Putramu yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya.
seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib, menuju kemuliaan kebangkitan, dan Kau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya, kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Bapa yang Maha Kuasa, dengan keikutsertaan dalam misteri ini, hidupkanlah kami dengan roh, dan perkenankanlah kami menjadi serupa dengan putra-Mu. Teguhkanlah kami dalam ikatan persekutuan, bersama dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Vincentius, bersama para uskup yang lain, bersama para imam dan diakon, serta segenap umat-Mu. Buatlah agar semua umat beriman mampu membaktikan diri terus-menerus dalam pelayanan Injil, dengan memperhatikan tanda-tanda zaman dalam terang iman. Jadikanlah kami penuh perhatian terhadap keperluan semua orang, agar dengan ikut serta dalam kesedihan dan kecemasan, dalam kegembiraan dan harapan mereka, kami setia membawa kabar keselamatan bagi mereka, dan bersama mereka kami melangkah maju pada jalan kerajaan-Mu.
Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, Oh, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Melati wangi putih nyanyi, terima kasih. Sering beraya dengung dan lagu, terima kasih. Terima kasih seribu, Oh, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati manusia pandai bercinta, terima kasih. Setiap waktu isi hatiku, terima kasih. Terima kasih seribu Oh, terima kasih seribu, pada Tuhan Allahku. oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Panjatkan doa setinggi surga, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata, terima kasih. Terima kasih seribu Oh, terima kasih seribu, pada Tuhan Allahku. oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Melati wangi putih nyanyi, terima kasih. Sering beraya dengungkan lagu, terima kasih. Terima kasih seribu, Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. pada Tuhan Allahku.
Untuk selama-lamanya aku takkan melupakan titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan daku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, Engkau telah memperdamaikan kami dengan Putra-Mu. Semoga kami selalu mengusahakan perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk. Perkenankanlah pula kelak kami menikmati perdamaian abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kami dari komunitas SMP dan SMA Xaverius Pringsewu mengucapkan terima kasih kepada Romo Bernard telah membimbing dan mempersembahkan Ekaristi pada hari ini. Saya rasa tidak perlu tepuk tangan. Kita hormati sakramen yang ada di dalam perayaan Ekaristi, tidak perlu tepuk tangan. Beberapa pengumuman akan saya sampaikan. Yang pertama, bagi teman-teman, tolong jaga kebersihan untuk tidak meninggalkan sampah dalam bentuk apapun. Yang kedua, mohon bantuannya untuk OSIS SMP Xaverius Pringsewu untuk menghitung kolekte dan OSIS SMA Xaverius Pringsewu untuk membersihkan gereja setelah perayaan Ekaristi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.